Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jadi Fintech ini itu betul dia adalah broker kelas dunia. Akan tetapi Fintech ini kan tidak pernah mengenal dunia multi level marketing. Jadi selama ini setiap server mereka di setiap negara itu kan hanya disiapkan untuk data yang berkapasitas member kan terbatas. Kalaupun server itu mampu membackup atau menampung data, akan tetapi selama ini PAM mereka itu tidak pernah ada member yang sampai ribuan. Lah sementara EA50 dengan pengembangan model network ini di PAM satu aja itu anggotanya hampir 10.000 lah, dan disinilah ketidaksiapan dari Fintech sehingga servernya itu overload. Nah, sehingga dari server yang overload itu sebenarnya solusinya kan gampang, yaitu di-upgrade. Itu dalam pandangan kita. Atau untuk Indonesia itu dibuat server sendiri misalnya. Lah itu dalam pandangan kita. Akan tetapi Fintech berbeda. Fintech ini tidak bisa memindahkan server dia atau memisahkan server untuk Indonesia atau untuk EA50 ini secara terpisah, karena kalau servernya terpisah maka dia tidak terkoneksi dengan semua situs yang lain. Nah, kendalanya adalah kalau misalnya domain atau situs Indonesia untuk kita masuk ini diblokir sama BKPM sama Bapepti, ya maka kita nggak bisa buka menggunakan domain Malaysia atau nggak bisa buka menggunakan domain pusat karena dia tidak terkoneksi. Nah, jadi maka sekalipun member Indonesia ini banyak sekarang lewat EA50, ya tetap mereka server dijadikan satu sebagai antisipasi apabila terjadi permasalahan teknis di Bapepti seperti kemarin yang Fintech Indonesia diblokir, ya dengan mudah aja kita bisa buka dari Fintech Malaysia, tinggal mereka koneksikan saja karena memang database-nya kan menjadi satu. Nah, jadi ini posisi yang seperti ini jelas membuat dari pihak manajemen EA50 juga harus melakukan solusi, dan itu yang disampaikan oleh manajemen ke saya 2 malam yang kemarin kita diskusi by phone. Mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Tiger Web yang memang sudah sering nemuin mereka dan ngajak mereka bertemu dan bekerja sama. Akan tetapi kemarin belum dilayani karena Tiger Web ini fasilitas di broker mereka ini bukan PAM tapi MAM. Lah, tapi sekarang ini mereka membuat fasilitas PAM juga. Dan kemarin sudah diputuskan bahwa untuk di PAM 1 dan member luar negeri itu akan dipindahkan ke Tiger Web. Kenapa untuk PAM 1 dan member luar negeri? Untuk member luar negeri memang permintaan dari Fintech karena member luar negeri ini tidak support Fintech. Lah permasalahannya Fintech ini kan punya cabang di negara-negara tertentu lah. Jadi ada beberapa negara yang ada cabang mereka kan, ya mereka jelas cemburu dan mereka mempermasalahkan, sehingga maka dari pihak Fintech minta yang member luar negeri itu untuk dipindah, jangan menggunakan Fintech karena mungkin permasalahan internal tersebut. Nah, terus ini yang menjadi dasar kenapa memang manajemen EA harus melakukan pemindahan yang member luar negeri. Tetapi terkait dengan PAM 1, PAM 1 ini kan equity-nya kan sudah equity yang selama ini kan sudah di floating. Nah, jadi kan kalau misalnya PAM 1 ini ada WD, ini kan berpengaruh pada equity yang sudah berjalan. Nah, Pak Sofian ini kan inginnya WD di PAM 1 ini tetap dilayani, akan tetapi kalau ada member baru tetap dimasukkan di PAM 1 karena posisi di PAM 1 waktu itu memang yang masuk di situ udah sekitar 20 juta dan itu kan sudah dalam posisi equity tersebut diplotingkan. Nah, ini kendalanya di Fintech tidak bisa. Karena di Fintech itu kalau yang PAM 1 itu sudah di close, ya ada member baru otomatis ya ke PAM 3 atau PAM 4 atau PAM selanjutnya. Nah, sementara di satu sisi kalau misalnya PAM 1 ini harus dipecah menjadi 5 juta juga, kita kan harus libur trading dan PAM 1 ini sama juga memulai trading dari awal. Nah, ini jelas merugikan posisi di PAM 1 kalau itu dilakukan. Nah, dengan pertimbangan itu akhirnya Pak Sofian putuskan juga PAM 1 ini nanti dipindah ke Tiger Web dalam posisi yang sama, karena Pak Sofian ini pernah melakukan pemindahan broker to broker. Kita hanya mengisi formulir dan tanda tangan, nanti yang kita kirimkan itu yang menjadi dasar pengajuan Pak Sofian ke lembaga pengawas broker, sehingga nanti bisa terjadi pemindahan broker to broker dalam posisi floating, posisi trading itu yang sama, jadi tidak ada perubahan. Nah, tanpa kita harus melakukan WD. Lah, dengan begitu equity di PAM 1 ini tetap terjaga, tidak perlu ada
tidak perlu ada penambahan atau tidak perlu ada subsidi silang, karena dia sudah dari 3 RW sudah dijelaskan bahwa posisi PAM 1 itu equity-nya sekian. Nah, sehingga nanti akan ada satu bentuk pelayanan dan kompetisi pelayanan nanti dari Tigerweight dan dari Fintech kalau kita sudah punya 2 broker lah. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu, sehingga kita dalam hal ini tidak perlu khawatir. Karena apa? Dari pihak manajemen juga, apabila ada omset yang signifikan, ada omset yang besar, disitulah profit manajemen dapatkan baik dari robot maupun dari profit share, dan profit share itulah yang lebih besar. Artinya manajemen ini juga punya kepentingan menjaga omset, menjaga profit, karena toh potensi yang mereka dapatkan dari proses trading ini jauh lebih besar dari yang kita dapatkan. Artinya mereka jelas punya kepentingan yang sama dengan kita untuk menjaga semua ini, karena ini adalah sebuah bisnis yang real. Jadi bukan sistem money game di mana kalau uang sudah masuk mereka tampung, kapan mereka berpikir untuk scam karena toh mereka sudah dapat duit. Nah, ini kan tidak. Ini manajemen ini hanya dapat uangnya kan dari robot dan dari profit share itu yang banyak. Artinya kepentingan mereka sama dengan kita. Jadi kita berdoa, kita berikan kesempatan Pak Sofian dan manajemen, yaitu menyelesaikan kaitan proses kerjasama dengan Tigerweight untuk PAM 1 dan member luar negeri, dan kita biarkan juga, atau kita akan berikan kesempatan dari pihak Fintech juga untuk melakukan upgrade server dan melakukan setting terkait dengan PAM lah. Bukti bahwa PAM ini bermasalah atau server overload itu ada mitra kita di Surabaya, kemarin deposit dia itu kan 7.000, tahu-tahu 3 hari yang lalu itu jadi 36.000. Nah, dia kaget. Nah, dia coba WD lah. Kalau seandainya itu di WD itu cair ya berarti kita boleh khawatir. Artinya Fintech ini sistem proteksinya tidak profesional dan tidak aman. Akan tetapi alhamdulillah member kita tersebut dia melakukan nyoba WD 36.000, nggak nyampe 1 jam ditolak, di cancel dari sistem. Dikasih penjelasan bahwa ini masih ada pembenahan sistem dan deposit itu intinya bukan deposit milik dia, kan seperti itu. Bahkan dia dikasih peringatan karena melakukan WD lah. Artinya bahwa sistem pengaman mereka juga bagus, sekalipun ada error karena overload server, ada data yang berpindah karena namanya overload pasti kan luber, tetapi alhamdulillah itu kan aman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman.